Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kabar gembira bagi umat Islam yang mengikuti Rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dijamin mereka masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku itu pasti akan masuk ke dalam jannah. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada umat Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Katsir ibnu Hisham, hadatsana Al-Mas'udi an Sa'id ibni Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah 'adzabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal qatl." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku ini umat yang dirahmati, yang tidak diazab atas mereka di akhirat, dan azab mereka ada di dunia berupa fitnah-fitnah, musibah-musibah, gempa, dan pembunuhan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala rahmatnya kepada umat ini. Akan tetapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasannya umat ini tidak akan diazab di akhirat, akan tetapi mereka akan mendapatkan azab di dunia, yaitu berupa ditimpa berbagai macam fitnah-fitnah yang melanda di tengah-tengah mereka, kemudian menimpa kepada mereka musibah-musibah, gempa, dan juga pembunuhan. Dan sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas fitnah-fitnah yang menimpa kepada umat Islam ini hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak ditimpakan fitnah? Surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Sobat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, munculnya fitnah-fitnah di tengah umat merupakan sebuah keharusan dan menjadikan sunnatullah bagi siapa saja yang mereka menyatakan dirinya beriman, dan fitnah merupakan sebuah ujian. Dikatakan di dalam lisanul Arab bahwasannya makna fitnah adalah al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar, yaitu artinya adalah malapetaka, ujian, dan juga cobaan. Kemudian kata fitnah ini banyak digunakan di dalam perkara-perkara yang mendatangkan cobaan yang dibenci ataupun yang dapat mencelakakan dirinya, seperti perbuatan dosa, kekafiran, pembunuhan, pembakaran, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang dibenci. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bahwa sesungguhnya salah satu di antara tanda-tanda kiamat adalah terjadinya fitnah-fitnah besar yang menyebabkan bercampur aduknya antara yang hak dan batil. Maka ketika itu keimanan seseorang itu bergoncang, sehingga banyak di antara mereka yang pada pagi harinya beriman, kemudian sore harinya sudah menjadi kafir. Dan sebaliknya, pada sore hari mereka beriman, kemudian pada pagi harinya mereka sudah menjadi kafir. Hal itu terjadi ketika fitnah itu bermunculan, sehingga seorang mukmin mengatakan, "Hadhihi muhlikati."
inilah kebinasaanku. Kemudian satu fitnah itu hilang, namun fitnah-fitnah yang lainnya itu akan bermunculan, sehingga orang yang beriman mengatakan fayaqulu hadhihi, inilah kebinasaanku, dan inilah kebinasaanku. Dan senantiasa fitnah-fitnah itu akan bermunculan di tengah-tengah manusia ila an taqumas sa'ah, hingga sampai ditegakkannya kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mengungkap fakta daripada fitnah-fitnah yang terjadi di tengah umat, sehingga beliau mewaspadai umatnya dari fitnah-fitnah yang sangat berbahaya tersebut. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat, sebagaimana di dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il laylil muzlim yasbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran al-qa'idu fiha khairum min al-qa'im wal qa'imu khairum min al-mashi wal mashi fiha khairum min as-sa'i fakassiru qisiyakum wa qatti'u awtarakum wadribu bisuyufikumul hijarah fa in dukhila ala hadikum falyakun ka khair ibnai Adam. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim fil Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak besar bagaikan malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir di sore hari. Di sore hari seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada pagi hari. Orang yang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika salah seorang dari kalian dimasukinya fitnah, maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik, yaitu Habil. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih isnadnya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, bersegeralah melakukan amalan saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi-pagi seseorang masih beriman, tetapi pada sore harinya sudah menjadi kafir. Dan pada sore hari seseorang masih beriman, kemudian pada pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya untuk memperoleh kekayaan dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an yaqulu subhanallah madza unzila minal khazain wa madza unzila minal fitan man yuqidhu sahibal hujurat yuridu bihi azwajahu likay yusallina rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terbangun dengan terkejut pada suatu malam, lalu beliau bersabda, subhanallah, perbendaharaan apa yang telah diturunkan Allah, fitnah apa pula yang telah diturunkannya. Siapakah gerangan yang mau membangunkan wanita-wanita penghuni kamar, maksudnya adalah istrinya, untuk melakukan salat? Banyak sekali wanita yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan,
tukang seru Rasulullah SAW menyerukan as-salatul jami'ah. Kemudian berkumpullah para sahabat kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala wa umurun tunkirunaha wa taji'ul fitnatu fayuraqqiku ba'daha ba'dha wa taji'ul fitnata fayaqulul mu'min hadhihi faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW menyabdakan, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum saya melainkan pasti ia tunjukkan umatnya kepada sesuatu yang paling baik yang diketahui olehnya, dan mereka diberikan peringatan akan sesuatu yang buruk yang diketahuinya. Dan sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat Islam, telah dijadikan keselamatannya pada generasi awal, dan generasi belakangnya akan ditimpa berbagai macam bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari, dan akan timbul fitnah hingga sebagian merusak sebagian yang lainnya. Kemudian akan datang lagi fitnah. Lantas orang yang beriman berkata, inilah kebinasaanku, inilah kebinasaanku. Karena itu barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Sobat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga memberitahukan bahwasannya umat Islam generasi belakangan akan ditimpa berbagai macam ujian dan fitnah-fitnah yang sangat besar, yang tidak ada faktor yang dapat menyelamatkannya daripadanya kecuali iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kemudian dia senantiasa berpegang teguh kepada akidah serta manhaj ahli sunnah wal jamaah, meskipun ahli sunnah wal jamaah ketika itu tinggal sedikit jumlahnya, dan senantiasa ia berusaha menjauhkan dirinya dari fitnah-fitnah tersebut serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya beliau menyabdakan, ta'awadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sobat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ulasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya diri kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, dan itu adalah sebagai bentuk daripada ujian keimanan kita. Apakah kita mau jujur terhadap keimanan kita atau kita mendustakannya? Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan, kesabatan hati di dalam keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Tabaraka wa taala dan iman kepada hari akhir. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.